Apabila polisi tidak mampu, maka lebih bagus bubarkan polisi, suruh preman yang jaga keamanan. Butuh pembinaan, butuh dikawal, bukan datang ke kondangan untuk hanya ngambil makanan. FPI dibubarkan begitu cepat. Ini pertanyaan penting untuk negara. Ya kalau preman itu meresahkan masyarakat, saja polisi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, karena itu ranahnya polisi. Jadi kami jajaran BPP Perkumpulan Advokat Indonesia, ketika isu dari adanya aksi premanisme berkedok ormas menyebar luas menjadi momok yang menakut-nakuti masyarakat, kami rasa sebagai organisasi advokat tertua di Indonesia, sebagai organisasi advokat pertama di Indonesia, kami bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah rasa keadilan. Karena kalau di dalam rasa keadilan itu tentu di sana terdapat kenyamanan, ketenangan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kami dari seluruh jajaran BPP Perkumpulan Advokat Indonesia ingin menyatakan sejumlah sikap terhadap publik, di mana kami ingin sampaikan kami menolak keras, kami sangat anti terhadap aksi premanisme, terutama yang dilakukan oleh segelintir orang dengan mengatasnamakan dirinya sebagai ormas. Karena ormas tersebut kami yakini mereka legalitasnya juga didapatkan dari administrasi hukum umum, yang mana itu bentuknya perkumpulan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Tujuannya adalah untuk membuat atau melaksanakan hal-hal yang tentunya positif bagi masyarakat, bukan untuk menghadirkan momok bagi masyarakat. Sehingga kami rasa perlu ada satu sikap ketegasan dari para penegak hukum, terutama advokat. Maka kami menyatakan kepada seluruh masyarakat, bagi masyarakat yang memiliki permasalahan, persoalan, di mana merasa menjadi korban atas aksi premanisme, silakan mengadukan kepada kami di Perkumpulan Advokatan Indonesia, atau mungkin bisa lewat email, bahkan mungkin kita membuka hotline yang nanti ada di Instagram kami di advokatan.id. Silakan hubungin kami, adukan ke kami akan kawal sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kami tidak takut, mau dia disebut sebagai preman pasar, preman Tanah Abang, mau preman dimanapun itu, ketika aksi premanisme tersebut telah menjadi mengganggu keamanan dan mengganggu ketertiban umum, maka bagi kami masyarakat perlu dilindungi. Kami harus berada di garda paling depan untuk melindungi masyarakat. Ketika berbicara advokat secara individu, tentu hak daripada advokat itu untuk bergabung kemanapun yang kira-kira menurut dia pas untuk dia bergabung. Organisasi tentu, ya? Organisasi apapun. Tentu kalau kita berbicara dalam konteks PAI, jelas secara tegas kami katakan bahwa tidak boleh ada anggota PAI yang mendukung aksi-aksi premanisme di Indonesia. Dan kalau bisa berikan pemahaman kepada mereka agar mereka selalu taat hukum. Sebenarnya kalau kita berbicara itu kita berbicara sejengkal perut. Semua problemnya konteksnya adalah sejengkal perut. Cuma saat ini saya bisa mengatakan keteledoran aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum, sehingga membuka ruang kepada mereka preman-preman ini untuk berkumpul di suatu wadah untuk melancarkan aksi-aksinya demi sejengkal perut tadi. Seharusnya
pemerintah mendata mereka semua, berapa jumlah anggota mereka semua. Indonesia ini sangat luas, daerah pergunungan, perkebunan, data mereka semua, berikan mereka lahan untuk bertani, berkebun. Itu jauh lebih bagus. Nah, ketika mereka tidak mau, mereka lebih memilih menjadi preman, maka tugas kepolisian adalah menindak mereka semua yang melakukan aksi premanisme. Apabila polisi tidak mampu, maka lebih bagus bubarkan polisi, suruh preman yang jaga keamanan. Nah, itu jangan sampai terjadi bahwa timbul opini di masyarakat polisi takut kepada preman. Kalau opini itu sudah terbentuk, maka akan terjadi kekacauan atau akan terjadi tindakan semena-mena yang dilakukan oleh gerombolan preman ini. Memang kadang-kadang kita harus perhatikan lebih seksama. Terkadang di dalam satu gerombolan preman tersebut kerap diagung-agungkan oleh sejumlah kalangan masyarakat begitu. Bahkan kadang-kadang ada sejumlah aparatur negara justru membuka pintu, membuka ruang untuk mereka, membuka ruang komunikasi justru untuk hal-hal yang kita nggak paham apakah tujuannya yang positif atau mungkin ada tujuan yang justru merugikan masyarakat di balik itu semua gitu. Karena kita bisa lihat ada sejumlah tokoh yang katanya digadang-gadang sebagai preman gitu ya, bertemu dengan jenderal bintang 2, bintang 3, bahkan diberikan ruang untuk berbicara di depan para anggota aparat penegak hukum itu sendiri begitu. Jadi begini loh, kadang-kadang banyak preman-preman ini yang ketika dia menggunakan ormas sebagai label, mereka tidak paham esensinya. Bahwa perkumpulan itu dibuat untuk melaksanakan amanat undang-undang, mereka rakyat diberikan kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, menyampaikan pendapatnya di dalam ruang-ruang yang memang disediakan oleh negara begitu kan. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menggunakan pakaian yang semi militer dengan gaya-gaya komando yang menurut kita justru meresahkan. Maka kami minta untuk ormas-ormas tersebut segera pemerintah ambil tindakan, bina mereka. Karena ini kurang pembinaan. Kita bisa lihatlah orang-orang yang ikut ormas yang mana di balik itu semua justru ada aksi premanisme, rata-rata adalah orang-orang yang pendidikannya menengah ke bawah. Butuh pembinaan, butuh dikawal, butuh hal-hal yang bisa membuat mereka itu moralnya menjadi tegak lurus, mereka menjadi punya etika, bukan datang ke kondangan untuk hanya ngambil makanan. Ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu untuk pemerintah tindak lanjuti. Isu mengenai premanisme ini bukan cuma 1 kali 2 kali. Timbul di publik berkali-kali. Apakah tuntas? Harusnya isu premanisme hari ini begitu gencar, pemerintah malu. Aparat penegak hukum harusnya malu. Kenapa isu yang sudah berkali-kali mencuat dari mungkin saya waktu masih balita sampai hari ini ada isu premanisme. Tapi kenapa tidak kunjung selesai? Karena tidak ada kemauan. Karena tidak adanya satu inisiatif. Kalau saya jadi Kapolri itu, saya ketemu preman, saya perintahkan anggota di tempat. Harusnya ada ketegasan. Zaman Orde Baru dulu, zamannya Pak Harto, dikenal orang ada yang disebut Petrus. Ketika ada preman, apakah pada saat itu preman bermunculan? Nggak ada. Orang mau mengaku dirinya preman aja nggak berani gitu. Mau jaga lahan aja nggak berani. Karena khawatir, kan begitu. Isu itu harusnya bisa, kita nggak membenarkan kalau isu itu timbul hari ini. Akan tetapi setidaknya ada cara yang lebih baik yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menindak tegas. Persempit ruang gerak daripada aksi premanisme tadi. Banyak orang yang punya lahan sengketa dijaga, diduduki oleh preman. Kadang-kadang pengacara harus dibenturkan oleh preman. Ini pengacara ini kan semua pada sekolah. Pengacara ini kan semua pada
mengalami satu proses pendidikan di perguruan tinggi, sehingga ada sarjana hukum yang melekat, ada gelar sarjana hukum yang melekat terhadap diri seorang pengacara begitu. Lalu dihadapkan oleh preman, ya pengacara juga akhirnya bingung harus ngapain. Maka saya sampaikan, kita dari Perkumpulan Advokaten Indonesia, kami sampaikan kepada seluruh penegak hukum, terutama dalam hal ini Polri, tanggung jawab Polri, amankan sampai ke akar-akarnya. Sekalipun itu teman, sekalipun mungkin tokoh ormas tersebut, tokoh preman tersebut adalah orang yang Anda kenal, bapak-bapak jenderal di sana, amankan. Proses hukum harus tetap ditegakkan. Jangan beraninya menegakkan hukum terhadap preman-preman kampung saja, padahal ada preman yang terstruktur, sistematif, dan masif dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Ini memalukan. Investor pun akan malu untuk masuk ke Indonesia. Investor pun ketika mau berinvestasi di Indonesia, dia mau membuka mau membuka peluang usaha di sini, dia mau memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat, terhambat. Saya nggak peduli, mau saya sampaikan, kita tidak takut. Masyarakat jangan takut dengan aksi premanisme. Kita lawan. Jangan kita gentar dengan preman yang berseragam. Dan kami minta Polri jangan ada backup-backupan, jangan ada backing terhadap preman-preman tersebut. Bukan cuma hanya urusan lahan. Silakan datang ke kawasan Jawa Barat dan sekitarnya. Ada sejumlah daerah seperti di Cianjur, di Bogor, bukan cuma lahan yang yang di-backingi oleh preman. Kendaraan, mobil. Ini kan merugikan perkembangan ekonomi negara. Yang tadinya perusahaan-perusahaan finansial itu bisa berkembang pesat, besar, tapi gara-gara preman-preman ini melakukan backing terhadap kendaraan-kendaraan, mohon maaf, kendaraan leasing, akhirnya menjadi persoalan baru. Jadi tindak tegas sampai ke akar-akarnya. Karena saya melihat tidak ada ketegasan daripada aparat kepolisian selaku penegak hukum, selaku pengayom menjaga ketentraman masyarakat. Di situ sumbernya. Contoh, kita lihat bagaimana segerombolan preman ini membakar mobil polisi. Dan itu terkesan lamban. Ini akan timbul opini di pada masyarakat bahwa polisi pun takut sama preman. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan kemudian bagaimana terjadi pembiaran, seakan-akan dibiarkan, diperbolehkan preman-preman ini menggunakan seragam militer, seragam lain-lain, ya. Sementara di negara kita ini sudah ada militernya, sudah ada polisinya. Kenapa harus ada preman yang menggunakan seragam militer? Ini sangat berbahaya. Kalau mau itu dibiarkan, ya sudah kasih senjata aja sama mereka. Clearkan saja. Nah, yang menjadi persoalan lagi adalah penegakan hukum di kita ini tembang pilih. Tidak menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Contoh, oknum kepala preman tersebut teman dekat saya. Nggak enak, kasihan, begana, begini. Seharusnya hal tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum. Harus dikesampingkan demi kepentingan umum dan demi penegakan hukum. Sehingga citra dan marwah daripada aparat penegak hukum ini ada. Itu hal yang mudah, tidak sulit kalau menurut saya. Yang sulit itu adalah mau atau tidak. Itu aja pertanyaannya. Kalau mau, itu tidak sulit. Negara punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Silakan mereka berkumpul sesuai dengan amanat undang-undang. Lakukan pembinaan terhadap mereka. Kemudian tempatkan mereka, seperti dulu itu ada transmigrasi. Tempatkan mereka ke sana, ke transmigrasi. Kasih lahan kosong, lakukan pembinaan, lakukan lain-lain. Sehingga mereka terhindar oleh pengaruh-pengaruh atau oleh ajakan-ajakan untuk berbuat
atau melakukan tindakan kriminal. Sebenarnya sih simple ya. Ketika ormas-ormas yang mana, mohon maaf, preman-preman yang berkedok ormas tersebut mau digunakan untuk kegiatan politik. Ketika mereka melakukan satu perbuatan kriminal, cek aja apakah ormas tersebut terafiliasi dengan partai politik. Partai politik mana yang terafiliasi? Masyarakat pun harus cerdas, jangan mau pilih. Dan kalau penegakan hukum itu memang mau ditegakkan, tegakkan sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma ormasnya, mereka terafiliasi dengan partai politik mana. Lalu silakan ditindak sampai ke ketua umum partai politik tersebut. Pertanyaannya, berani apa enggak? Dan kalau memang ormas yang positif, yang bukan yang non preman ya, mau dimanfaatkan oleh partai politik, jadikan mereka sebagai sayap partai. Sehingga jelas identitas daripada ormas tersebut. Cuman kan terkadang banyak para politisi tersebut memanfaatkan keganasan, keberingasan daripada preman-preman tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan intimidasi agar masyarakat mau memilih mereka. Kan itu persoalannya. Artinya sumber dari semua ini adalah pemerintah. Di setiap daerah ada namanya Kesbangpol, kesejahteraan bangsa dan politik. Ada dinas tersendiri. Kenapa tidak manfaatkan? Itu ada anggarannya. Kenapa tidak manfaatkan anggaran untuk Kesbangpol tersebut membina seluruh ormas-ormas tersebut? Dibina dengan baik, disampaikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga kalau itu tidak dilakukan ya menurut saya ada pembiaran. Dan itu disengaja. Maka buktikan kepada kami kalau itu tidak disengaja oleh pemerintah. Tangkap, proses hukum, amankan semua ormas, preman-preman yang berkedok ormas itu. Ini tidak menyeluruh semua ormas, banyak kok ormas yang baik. Banyak ormas-ormas yang melakukan tindakan positif, berguna bagi bangsa dan negara. Apa kita nggak malu coba? Menggunakan nama negara, menggunakan lambang negara sebagai tameng mereka dalam melancarkan aksi-aksi mereka. Malu. Jadi Polri harus tindak tegas. Jangan biarkan mereka ini berkeliaran. Bila perlu, bubarkan ormas tersebut. Harus ada tindak yang tegas. Dulu ada ormas-ormas yang dibubarkan, FPI dibubarkan, begitu cepat. Kenapa nggak bisa diberlakukan kepada yang jelas-jelas sudah melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat? Ini pertanyaan penting untuk negara. Susah itu karena tidak dilakukan. Kalau dilakukan itu tidak susah. Kita bicara Kesbangpol, kita bertanya, kita fair saja bertanya. Kita lihat di lapangan, sejauh mana pembinaan dilakukan Kesbangpol? 0. Saya katakan 0 aja. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Anggaran ada, tapi apakah anggaran itu digunakan dengan baik untuk melakukan pembinaan? Oh tidak. Sehingga terjadi tawar-menawar. Ini tidak baik. Sehingga apa yang terjadi sekarang adalah fenomena bom waktu yang sudah terjadi terdahulu. Kalau terdahulu mereka tidak berani bergabung dalam ormas, sekarang mereka sudah berani membuat kelompok dalam bentuk ormas. Dan ini sangat berbahaya sekali apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan-tindakan tegas, melakukan pembinaan-pembinaan kepada ormas-ormas tertentu. Dan polisi, apabila polisi tidak bekerja dengan baik, tidak melakukan penegakan hukum dengan baik, karena si A ini dekat dengan pejabat A, B, C, ini juga sangat berbahaya. Sudah, kalau demikian, saya menyampaikan seperti ini, Presiden udah legalkan aja preman, biar sesama anak bangsa ini saling bunuh. Polisi bubarkan saja, karena tidak fungsi lagi. Semua diambil alih oleh ormas. Jaga keamanan pabrik ormas, buat apa ada polisi? Eksekusi lahan ketika bersengketa ormas, buat apa ada polisi? Buat apa ada instrumen negara lainnya? Ya sudah bubarkan saja, suruh aja ormas.
berarti kan sebenarnya simpelnya tidak berjalan. Program itu tidak berjalan. Kalau program tidak berjalan, apakah mau dilanjutkan? Atau justru program itu diganti? Dibuat satu program yang justru lebih efektif. Saya sering banyak dapat info. Biaya-biaya atau anggaran yang justru digunakan harusnya untuk pembinaan ormas tersebut, itu justru anggaran tersebut hanya diserahkan saja ke pihak ormas. Itu mau dipakai buat pakai itu urusannya ormas-ormas yang sebenarnya preman, berlatar belakang preman itu. Nah ini kan jadi persoalan. Harusnya anggaran tersebut bukan diserahkan begitu saja. Harusnya dari pemerintah daerah melakukan program-program apa nih yang bisa dilakukan supaya mereka itu ikut pembinaan. Ini loh hukum yang berlaku di Indonesia. Kalian jangan lakukan ini. Kalian tidak boleh melanggar hak-hak daripada orang-orang. Jangan berbuat batil terhadap orang-orang. Jangan jolim terhadap orang-orang, terhadap masyarakat lain. Kalian bertugas untuk melindungi. Itu kan sebenarnya harus diberikan oleh pemerintah terhadap ormas-ormas tersebut. Nah gilanya adalah ada sejumlah ormas yang justru menjual nama presiden, yang menyebut bahwa presiden sebagai pembinanya dia. Kan kacau itu negara. Sekalipun saya yakin bahwa Pak Prabowo Subianto sangat tegak lurus, kami yakin bahwa presiden tidak mungkin akan melakukan backing terhadap ormas-ormas yang menurut kita kacangan itu. Ormas-ormas yang sebenarnya latar belakangnya adalah aksi premanisme. Kita meyakini itu. Akan tetapi stop, hentikan, tindak tegas bagi ormas yang menjual-jual nama orang, yang mencatut-catut nama orang. Hentikan. Saya yakin ormas-ormas itu merekrut anggota karena menjual nama Pak Presiden juga. Kan itu persoalannya. Apa nggak malu gitu loh? Presiden Republik Indonesia ikut ormas, wah cilaka nggak kita? Nah ini yang sekarang kami para advokat jengah. Fungsi kami dan kadang-kadang nih ya kita koreksi kepada seluruh advokat juga. Kadang-kadang ada advokat, mudah-mudahan di PAI nggak ada. Ada kadang-kadang advokat, dia juga mau ngambil jalan pintas. Jalan simpel, ketika ada sengketa lahan, memanfaatkan ormas juga, kan hancur juga itu. Oh, kadang-kadang isi kepala si ormas itu. Dia mau cari cara simpel. Dia pakailah sejumlah ormas yang latar belakangnya preman tersebut untuk datang ke lokasi sengketa. Dan itu di PAI kami larang. Kalau ada advokat yang terafiliasi dengan preman di lingkungan Perkumpulan Advokatan Indonesia, kami berhentikan jadi advokat. Itu tegas yang kami sampaikan. Ingat, terafiliasi dengan aksi-aksi premanisme dan dengan preman itu sendiri. Itu poinnya. Satu, Kesbangpol juga harus berkoordinasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Dan KNPI itu kan bertugas untuk bagaimana ormas-ormas kepemudaan tersebut bisa dibina dengan baik. Pertanyaan saya, mana fungsi KNPI di sini? Mana peran KNPI ketika peristiwa aksi premanisme tersebut mencuat? Saya sampai hari ini belum pernah mendengar dari KNPI berbicara, menanggapi tentang aksi premanisme ini. Tindak tegas. Harusnya ormas itu bisa bagaimana mensejahterakan dirinya tanpa buat susah orang lain. Atau bahkan mensejahterakan orang lain begitu. Bukan malah bikin susah orang lain. Maka menurut saya dari pemerintah pertama Kesbangpol diperkuat. Kalau nggak bisa bubarkan Kesbangpol. Ganti, buat satu lembaga khusus. Bila perlu KNPI jangan serahkan kepada orang-orang ormas juga. KNPI jangan serahkan kepada orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia ormas juga. KNPI jadikan satu organ khusus di bawah satu kementerian, isinya memang ASN yang bertugas untuk mendidik, membina para ormas, masukkan akademisi, masukkan penegak hukum di sana untuk membina mereka semua.
Itu bisa sangat berfungsi sekali. Jadi kalau nggak Kesbangpol nggak berfungsi, selesai, bubarkan Kesbangpol. Atau yang kedua, dari Kementerian Hukum juga jangan mempermudah orang ketika mau bikin badan hukum perkumpulan. Memang berkumpul itu adalah hak seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi ada anggaran dasar yang diberikan. Harus tahu dulu apa fungsi perkumpulan, mereka buat perkumpulan ini apa fungsinya gitu. Kita harus tahu dulu. Apakah mereka membuat perkumpulan ini hanya untuk gaya-gayaan? Ada loh. Apakah mereka mau buat perkumpulan ini hanya untuk mencari keuntungan sepihak? Jadi dari Dirjen AHU dalam hal ini Kementerian Hukum harus tegas juga. Persempit ruang ormas mengurus perizinan perkumpulan itu. Mengurus badan hukum perkumpulan. Sekalipun itu hak, tapi tetap harus melakukan verifikasi yang lebih mendalam. Termasuk track record, siapa pengurusnya, siapa yang mendirikan, siapa pendirinya. Termasuk bahkan hal yang paling kecil, bagaimana dengan seragamnya, bagaimana dengan tingkah laku anggotanya. Setelah diberikan trial. Ikutin gaya-gaya ini aja, gaya-gaya di Amerika aja. Di Amerika ketika orang mau buat satu organisasi, itu diberikan jangka waktu. Kalian buat organisasi mulai dari 60 hari. Kami review. Setelah 60 hari diperpanjang jadi 120 hari, direview kembali. Itu terjadi hingga ketika masuk di beberapa tahapan dianggap bahwa perkumpulan tersebut mumpuni, berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi rakyat di Indonesia, baru izin dikeluarkan secara resmi. Apa yang susah gitu loh. Masalahnya mau apa enggak? Kalau enggak mau, sampaikan kepada publik bahwa negara tidak mampu, tidak mau mengurusi preman-preman tersebut. Negara tidak punya nyali, mohon maaf kepada rakyat. Selesai. Tuntas. Kami serahkan semua pemerintah terhadap preman. Nah, itu kan gampang, kan gitu. Jadi semua kembali lagi kepada pemerintah. Mau silakan dilakukan, kalau enggak ya sudah, kami rakyat hanya bisa pasrah. Tapi sebagai organisasi advokat kami ingin sampaikan, siapapun di seluruh pelosok negeri korban aksi premanisme silakan adukan kepada PAI, kami akan berjuang. Kami akan membela hak Anda. Kami pastikan tidak akan ada ruang bagi preman untuk menjolimi masyarakat di Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit begini. Fenomena yang terjadi sekarang adalah diberinya ruang kepada mereka-mereka yang tanda petik kurang bermoral ya, sehingga apa yang kita lihat terjadi saat ini adalah sebagaimana terjadi penghinaan terhadap Pak Gatot kepada Pak Setioso dan para purnawirawan lainnya, baik dia TNI maupun polisi. Ini sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan hal itu terjadi dan disampaikan oleh orang-orang tertentu sehingga menjadi polemik di masyarakat. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi apabila pemerintah seperti dikatakan tadi melalui pihak Kesbangpol benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Seperti kata Sekjen tadi bahwa sudah saatnya mungkin KNPI itu jangan lagi diisi oleh orang-orang ormas tersebut. Bisa diisi oleh militer atau polisi atau PNS ya, untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Supaya ruang gerak, ruang lingkup gerakan daripada preman ini semakin sempit. Kemudian tentu harapan saya aparat penegak hukum harus berani bertindak. Saya teringat kata Pak Tito dulu ya, zaman Pak Tito sebagai Kapolri. Kalau ada preman, saya lebih setuju seperti itu. Jadi ya kalau preman itu meresahkan masyarakat, polisi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Karena itu ranahnya polisi. Jangan diberi ruang.
Kalau sekarang yang timbul adalah kesannya polisi takut kepada preman. Jadi saya minta kepada Pak Kapolri, perintahkan jajarannya kepada preman-preman yang meresahkan masyarakat dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Intinya begini, dalam menangani aksi premanisme yang berkedok ormas tersebut, kembali lagi bahwa mereka ini juga sebenarnya manusia. Mereka ini adalah manusia yang punya rasa takut. Mereka ini adalah manusia yang nyalinya juga terbatas. Kalau tidak diberikan ruang, maka orang pun tidak akan berani. Siapapun tidak akan berani kalau ruang itu tidak ada. Sekarang simpelnya begini, di Singapura mau preman sekelas apapun di Indonesia, mau sebesar apapun di Indonesia namanya, datang ke Singapura, saya mau lihat dia berani nggak ngerokok di sana. Dia berani nggak ngerokok sembarangan, dia berani nggak buang sampah sembarangan. Nggak akan berani. Artinya ketika manusia pasti melekat yang namanya ada rasa khawatir di dalam diri, ada rasa resah di dalam diri. Kembali lagi, pemerintah kalau dia mau tegas, buat aturan, perketat ruang lingkup, agar mereka ruangnya tidak seleluasa itu dalam berkumpul melakukan aksi-aksi yang justru meresahkan orang lain. Kalau pemerintah mau. Yang melenceng, lakukan tindakan tegas dan terukur. Hal itu diperbolehkan jika memang itu sudah jelas-jelas meresahkan masyarakat. Kembali lagi, manfaatkan sisi kemanusiaannya para preman-preman yang berkedok ormas tersebut. Mereka nggak hebat-hebat amat. Mereka bukan malaikat. Mereka juga bahkan tidak dilatih militer. Tapi ketika mereka melakukan aksi-aksi kekerasan di luaran sana, aksi-aksi premanisme, maka dapat saya pastikan negara berarti memberikan mereka ruang. Kita dapat simpulkan bahwa mereka diberikan ruang sehingga mereka berani. Maka hentikan ruang itu, sudah saatnya pemerintah ambil tindakan tegas. Sudah saatnya pemerintah turun, sudah saatnya aparat penegak hukum bertindak setegas-tegasnya terhadap mereka. Kalau tidak mampu, bubarkan saja penegak hukum itu sendiri. Buat aturan dan tegakkan aturan itu dengan baik dan benar. Kita tidak boleh melarang antara manusia dengan manusia lain bersahabat, berkomunikasi, berteman. Tapi kita tidak boleh mengenyampingkan aturan. Kita tidak boleh mengenyampingkan penegakan hukum. Soal teman, kita boleh berteman. Tapi ketika kamu melanggar hukum, maka saya akan tindak tegas kamu. Itu yang benar. Bukan karena saya dengan kamu teman, kamu melakukan hal semena-mena kamu, meresahkan masyarakat. Saya ada rasa tidak enak, merasa kasihan, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, maka hancurlah negara ini.